Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih dipertemukan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, edisi hari ini, hari Senin 8 Rajab 1444 Hijriah atau 30 Januari 2023. Kita bersama dalam Sukowati Menyapa. Tentu pendengar, Anda nanti juga dapat bergabung ya, berpartisipasi di line telepon 02716381123 atau di SMS WA 081393809000, atau juga Anda bisa meninggalkan komen di live YouTube kami, di Facebook kami, karena untuk kesempatan kali ini kita live di YouTube dan juga di Facebook di akun 102,2 Persada FM. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber bersama kami langsung dari Bumi Sukowati Sragen. Wah, jauh ini ya perjalanannya. Alhamdulillah telah datang beliau Bapak Duyanto SSTP MSI. Beliau adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah. Wah, BPPKAD. Ya. Ada Pak Duyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Miftah. Kabar baik dan sehat pagi hari ini. Alhamdulillah baik. Ini di akhir bulan ini kayaknya padat ini. Ya. Atau menjelang awal bulan ini biasanya padat? Ya, kalau di keuangan itu biasanya di akhir tahun dan awal tahun memang gitu ada tugas masing-masing kan gitu. Ya, dan ini termasuk ini ya agak longgar ini, bisa menyempatkan waktu. Ya, alhamdulillah Mas. Ya. Atau memang sebenarnya sibuk tapi memang menyempatkan ini ya. Ya, insya Allah menyempatkan diri lah. Ya, buat Persada FM. Alhamdulillah. Jadi memang berbagi informasi untuk saudara kita semuanya ini ya, yang dari Sragen gitu. Ini tema kita yang diangkat ini Pak Dwi, ini tentang efisiensi perencanaan dan anggaran keuangan serta meningkatkan pasif income keluarga. Wah, ini asik ini nanti ya yang kita perbincangan ini. Tapi barangkali bisa diinformasikan untuk saudara pendengar semuanya tentang bagaimana sih sebenarnya keuangan yang ada di Sragen. Aset daerah. Nah, ini kan Pak Dwi ini termasuk di bidang itu begitu. Bagaimana ini? Ada informasi dulu. Ya, ada informasi Mas. Jadi gini, pertama saya sampaikan selamat pagi menjelang siang ya buat teman-teman para pendengar radio Persada FM dimanapun berada, khususnya di Bumi Sukowati di Sragen. Jadi perlu kami sampaikan untuk kegiatan kami terutama di Badan Keuangan itu kalau di akhir tahun termasuk di awal tahun itu adalah kita mempertanggungjawabkan, termasuk juga merencanakan Mas. Jadi saat ini kami merencanakan untuk tahun 2024 dan juga paralel juga mengevaluasi sekaligus mempertanggungjawabkan 2022 yang lalu. Iya, saat ini sedang mempertanggungjawabkan 2022. Jadi mungkin perlu diketahui masyarakat, uang Pemda Sragen itu sekitar 2,2 triliun. 2,2 triliun? Iya, per tahun per atau tahunnya? Per tahunnya rata-rata segitu. Ini kan perlu kita sampaikan ke masyarakat secara umum bahwasanya uang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat juga. Iya. Dan itu butuh perencanaan dan pengelolaan. Iya, butuh pasti gitu Mas. Jadi tahun 2024 itu sudah direncanakan sekarang. 24 ini? Ini baru 2023 begitu. 2024 sudah ada. Sudah harus kita perencanakan sekarang begitu kan. Ini untuk yang tahun 2022 pun banyak yang kita lakukan Mas. Ya, ini mungkin yang perlu diketahui oleh semua warga masyarakat Sragen khususnya ya di Bumi Sukowati. Jadi banyak kegiatan fisik yang telah kita lakukan di tahun 2022. Di antaranya yang terkait dengan pelayanan publik, Pemda Sragen membangun MPP Mas. Mall pelayanan publik untuk pusat layanan begitu. Pusat layanan. Ini merupakan salah satu upaya dari Ibu Bupati, Ibu Kusdinar Untung Yuni Sukowati, bahwasanya
Seragen mengutamakan layanan masyarakat yang baik, yang prima, begitu intinya seperti itu. Baik, ya. Kemudian mudah dan cepat. Iya. Nah, ini baik, mudah, cepat, nah gitu ya. Karena kalau mungkin di satu tempat, misalnya pengurusan SIM misalkan, kalau langsung ke lantas misalkan, ini kan juga butuh waktu yang lama juga. Tapi ketika nanti di MPP lebih cepat gitu ya. Iya, jadi di MPP juga dilayani untuk SIM juga melayani, termasuk untuk pembayaran pajak gitu ya. Samsat juga melayani di sana, kan terpadu Mas di MPP itu. Termasuk juga secara berkala dari imigrasi. Juga diserahkan dilayani. Kalau nggak salah seminggu 2 kali begitu. Seminggu 2 kali. Jadi memang sudah ada jadwalnya begitu ya. Lokasinya di mana ini Bapak? Itu di komplek Teknopark. Oh, komplek Teknopark. Iya, jadi kalau dari arah Solo sini keluar tol nanti lewat ring road, nanti sebelah kanannya ring road. Oh, sebelah kanannya. Nanti paling kira-kira 1 kilometer lah dari dekat SMA 3 itu ya? SMA 3 benar ya? Dekat situ. Iya. Kompleknya itu. Komplek nanti termasuk tahun ini akan dibangun Pemda terpadu di sana. Gitu. Iya. Nah, itu nanti dalam rangka untuk pengurusan apa aja, Bi? Kalau di Pemda terpadu nanti Pemdanya yang dipindah dari depan alun-alun itu ke kawasan Teknopark itu ya. Jadi nanti terpadu semua begitu. Oh, gitu. Ya, akan lebih mudah berarti ya. Akan lebih mudah. Makanya untuk tahun kemarin sudah dimulai dari MPP dulu. Kemudian tahun ini nanti insya Allah akan dibangun Pemda terpadu begitu, secara bertahap tentunya ya. Secara bertahap. Iya, dan gitu. Ini membutuhkan waktu tentu pembangunannya. Ya pasti. Kalau untuk MPP tadi dimulai sejak kapan nih Pak? Itu sudah dimulai sejak awal tahun ini. Oh, sudah mulai awal tahun ini. Sudah mulai running ini ya, sudah mulai running, sudah mulai dilaksanakan semua layanan yang ada di Seragen begitu. Layanan di semua dinas dikumpulkan satu di MPP itu gitu ya. Sehingga masyarakat butuh layanan apapun begitu selesai di satu tempat. Ya contoh misalkan ya. Kependudukan ya Mas, misalnya kependudukan ya. Kalau dulu harus di Capil yang dekat alun-alun itu. Sekarang cukup ke MPP. Termasuk layanan pajak di tempat kami dulu harus di komplek kantor Ibu Bupati itu, sekarang sudah di MPP. Semua layanan perizinan juga, izin apapun lah ada di MPP itu begitu. Wow, lebih praktis berarti kan? Lebih praktis. Jadi orang datang satu tempat selesai begitu. Paripurna begitu. Asalkan persyaratan dibawa semua. Iya, itu kalau pasti, kalau itu pastilah persyaratan harus komplit kan gitu. Wah, ini tentu akan lebih mempermudah masyarakat Seragen untuk mengurusi perizinan segala sesuatunya begitu kan? Segala sesuatunya termasuk investor dari luar Seragen juga. Bisa langsung gitu. Iya, bisa. Bisa langsung sana atau lewat online. Sekarang kan zamannya udah berbeda ya. Lewat online apapun sekarang serba online. Izin juga lewat online juga bisa, layanan juga bisa begitu. Wah, ini bagi masyarakat Seragen yang pengen mengurusi administrasi, langsung aja ke MPP ya, lebih dekat gitu ya, lebih praktis. Barangkali mengurusi beberapa administrasi tinggal di satu tempat itu saja selesai. Insya Allah selesai Mas. Tidak wira-wiri. Kalau dulu mungkin ke dinas ini ke sini cukup jauh gitu kan. Iya betul. Sekarang satu tempat, konsepnya satu tempat selesai layanan paripurna begitu. Itu namanya mengutamakan layanan masyarakat. Berusahalah perbaikan Mas dari tahun ke tahun untuk melayani masyarakat dengan baik. Dengan baik dan benar. Tentu ini ya. Betul, nah kemudian kalau berarti di tahun 2023 ini tinggal pelaksanaan anggaran begitu kan? Ya, gitu tahun 2023 kan sudah direncanakan tahun kemarin. Sekarang tinggal melaksanakan. Di antaranya tadi saya sampaikan bangun kalau jalan sih banyak ya. Kalau jalan ini banyak banget kita bangun tahun ini. Kemudian gedung untuk kantor terpadu. Kita juga menyelesaikan bangun kecamatan Mas. Karena kecamatan di Seragen kan 20. Ini tinggal 2 yang belum terbangun lah. Dan kalau kebulat kecamatan di Seragen ini bentuk bangunannya hampir sama semua ini? Hampir sama ya. Hampir sama semua ya? Hampir sama. Nah, gedungnya pasti bisa dikatakan seperti itu semua kalau lihat ya. Memang itu sudah dikonsep itu Pak? Iya seperti itu. Jadi sudah ada prototipe-nya. Prototipe gitu. Terakhir nanti kita di Kecamatan Miri. Ini yang terakhir? Sama Gesi gitu. Jadi nanti tinggal satu gondang. Kalau gondang itu masuk heritage ya. Mungkin nanti dibenahi lah begitu. Iya. Itu luar biasa ini. Berarti memang sedang berjalan terus karena memang awal tahun 2023 ini 1,3 triliun tadi ya dikatakan. 2,2. Oh, 2,2 bahkan. Ini anggaran kita itu 2,2. Ya, tidak sedikit ya. Tidak sedikit tentunya. Tapi memang harus butuh perencanaan dan pengelolaan yang tepat. Iya, harus direncanakan dengan baik. Jadi kalau tahun kemarin itu
fokusnya ada di layanan publik. Tahun ini kita fokusnya ada di infrastruktur juga. Jadi melengkapi yang belum bagus disempurnakan begitu di infrastruktur tahun ini fokusnya. Jadi masing-masing tahun kan beda-beda Mas untuk tema pembangunannya itu. Ya, kan begitu. Ada RPJM-nya itu kan. Itu kan ada RPJMD yang 5 tahunan, ada RKPD yang tahunan. Iya. Rencana tahunannya untuk tahun 2024 ini sudah kita susun mulai sekarang. Mulai musyawarah di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Nanti terakhir kita harus sudah jadi rencana itu di Juni ya. Juni minggu itu kedua. Tingkat kabupaten gitu. Tingkat kabupaten. Ya, harus sudah clear untuk 2024. Oh gitu ya. Iya. Oh berarti ini pembahasan untuk 2024. Iya, karena memang 2023 ini ya proses pelaksanaan ya untuk pengelolaan dana 2,2 triliun itu. Iya, betul. Jadi kalau di kami kebetulan kan yang ikut juga merencanakan, ikut juga ngelola uang itu bersama teman-teman yang ada di dinas kan gitu. Jadi uang 2,2 itu ya dibagi. Dinas ini sekian, dinas ini sekian sesuai dengan rencana dari dengan masing-masing visi misi ya. dari Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati begitu. Dan itu untuk perkembangan Kabupaten Sragen yang menjadi lebih baik tentu. Iyalah, ya pasti, insya Allah pasti. Apalagi sekarang kan gini ya, Sragen sekarang sudah dilewati jalan tol. Ya, kita punya 2 exit tol. Itu salah satu nilai tambah Mas Miftah. Jadi investor juga bisa masuk. Kita sudah sediakan kawasan industri di wilayah Sambung Macan. Oh, Sambung Macan. Ya, di sana di exit tol yang Sragen 2 itu nanti sekarang sudah ada kawasan industri. Begitu. Ya, termasuk di sana kawasan juga luas begitu ya. Luas ya, memang diperuntukkan secara RDTR diperuntukkan untuk kawasan industri begitu. Wah. Ya. Jangan ketinggalan dengan kabupaten-kabupaten yang lain Insya Allah. Bismillah. Harusnya begitu ya, bismillah. Bismillah. Untuk menjadi Sragen lebih baik lagi. Cepat maju lah. Gitu. Apalagi di kawasan wisata juga luar biasa ya ini kalau di Kabupaten Sragen gitu kan. Betul, ada beberapa tempat Mas kawasan wisata yang masuk World Heritage, diantaranya itu Sangiran. Mungkin tidak ada yang punya seperti Sangiran ya. Oh nggak ada karena kan? memang harus ada di situ ya. Sangiran kita ada di wilayah Kecamatan Kalisjambe. Kalau dari arah Solo sini dekat sih. Ya dekat. Kemudian kita juga punya wisata pemandian air panas Mas. Ya, di Bayanan. Bayanan betul. Kita juga punya wisata religi yang Gunung Kemungku. Oh ya, Gunung Kemungku. Yang dulu terkenal nggak begitu bagus lah ya. Sekarang oleh sudah pimpinan ditata. daerah, oleh Bupati sudah dirubah image, sudah ditata dengan baik begitu. Dan alhamdulillah sudah mulai berubah begitu. Oh iya. Nah, kemarin juga sudah sempat berdiskusi dengan Bu Yuni kepala dinasnya dulu. Sekarang mungkin sudah ini ya. Ada pergeseran mungkin. Oh iya. Sekarang sudah diganti Pak Sutrisno. Pak Sutrisno ya untuk kepala dinas pariwisatanya. Alhamdulillah. Jadi memang dari masing-masing dinas ini selalu bersinergi gitu ya untuk perkembangan Sragen. Ya, yang bagus itu adalah super team bukan superman. Nah, betul super team ini. Ya, super team. Jadi semua satuan kerja, semua dinas, badan itu harus saling bergerak, kolaborasi, gitu ya. Saling kerjasama begitu. Tidak ada yang satu unggul. Jadi semuanya unggul harus gitu kan? Harus begitu. Jadi saling kan, tidak ada yang tidak penting. Jadi semuanya penting begitu kan? Semuanya penting. Iya, Untuk perkembangan Sragen yang menjadi lebih baik. Untuk perkembangan Sragen lebih baik. Ini. Ya, siap Mas Miftah. Bapak, ini kita coba ke tema ini tema ini kan tentang efisiensi perencanaan. Ini juga termasuk bidang Bapak ini kan ya gitu, tentang anggaran keuangan ini khususnya untuk keluarga ini. Keluarga. Ya. Bagaimana ini Bapak merepresentasikan itu bagaimana? Iya, ya mungkin kalau saya sih belum begitu banyak pengalaman dibanding Mas Miftah mungkin ini bapak-bapak yang sudah sepuh begitu ya. Saya jauh sekali loh Pak. Oh iya. Jadi kalau menurut saya begini, ini mungkin pengalaman pribadi aja ya. Jadi kalau menurut saya mengenai keuangan keluarga itu yang terpenting satu plan Mas. Tidak harus ada plan. Kalau kita sudah punya pasangan ya plan dengan pasangan, direncanakan dengan pasangannya masing-masing gitu kan. Jangan sampai nanti bapaknya pengennya A, kemudian ibunya pengennya B, akhirnya nggak nyambung kan gitu. Itu yang terpenting, jadi plan mau ke depan mau seperti apa. Ini harus bareng-bareng, harus komitmen Mas. Kalau nggak komitmen ya gimana kan? Ya saya kira yang terpenting direncanakan bersama, dikomitmeni bersama kan gitu. Karena kan kadang-kadang misalkan suami punya penghasilan, istri punya penghasilan, tapi tanpa ada manajemen yang baik, komitmen yang
kuat tadi gitu kan. Iya. Ini ya larinya kemana-mana. Ya kemana-mana. Nah, ini ibaratnya sebuah pemerintahan kita kan harus punya rencana jangka panjang. Wah iya betul. Rencana jangka menengah, ya kan. Rencana jangka pendek. Pendek Itu tahunan. Menengah itu 5 tahunan. Jangka panjang itu 20 tahun, 25 tahun. Begitu jangka panjang. Jadi memang ada rencana keuangan jangka pendek untuk keluarga. Iya harus ada. Menengah Mas. panjang gitu ya. Iya, apalagi nanti sudah punya putra, putri yang tentu berkembang begitu kan. Iya, itu harus direncanakan. Harus direncanakan. Betul. Praktisnya bagaimana Pak? Model perencanaan yang simple lah begitu ini bagaimana? Satu, ya kita harus menyadari pendapatan kita berapa. Ibaratnya tadi saya sampaikan kabupaten ya, uang kita itu 2,2 triliun. Uang 2,2 ya dibelanjakan ya 2,2. Jangan sampai kita punya uang 2,2 triliun, kemudian rencana belanja kita 4 triliun. Wah. Nah yang 2 triliun dari mana? Kan gitu. Ya, sama dengan keluarga kan, menurut saya begitu. Jadi kalau pendapatan kita mungkin ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta atau yang lebih begitu, ya kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan rencana pendapatan. Rencana pendapatan tahunan kan kita bisa ketahui ya Mas Miftah. Katakan Mas Miftah itu Januari sampai dengan Desember nanti kira-kira estimasi pendapatan berapa. Ya kita harus bisa mengestimasi nanti rencana belanja itu apa kan gitu. Kalau di pemerintah ada namanya belanja wajib Mas, belanja wajib kan gitu. Kalau di keluarga mungkin belanja yang pokok, kebutuhan pokok kan, sandang, papan, pangan, misalnya seperti itu yang dipenuhi. Setelah itu mungkin yang sifatnya sekunder. Saya kira itu yang penting kali ya. Jadi masing-masing keluarga saya kira beda-beda ya, tergantung rencana pendapatan gitu. Jadi tergantung bagaimana mengelola pendapatan ya harus sadar diri begitu kan? Iya, harus sadar diri. Pendapatan kira-kira mungkin dalam 1 bulan 3 juta. Jadi tadi dikatakan ya belanja ya jangan sampai melebihi itu kan gitu. Iya, tentunya seperti itu. Kebutuhan apapun kan harus menyesuaikan dengan pendapatan kan gitu. Ya, karena kan kadang-kadang ada yang barangkali gaji ini ya cuma mampir dompet tok. Setelah hari ini di dompet besok sudah hilang. Sudah ada tempatnya masing-masing. Sudah ada tempatnya masing-masing. Kadang-kadang ada yang pendapatannya ini 4 juta tapi per bulan itu bisa minus. Nah ini bagaimana kalau? Lah ini menurut saya ya tadi plannya kurang kan ya. Kecuali kalau ada emergensi ya, emergensi kejadian itu beda lagi. Tapi kalau tidak ada emergensi kejadian, saya kira yang terpenting tadi plan. Jadi misalkan pendapatannya katakan 3 juta. 50, 30, 20 rumusnya kan tergantung kita masing-masing sih kan 100% toh. 50 mungkin untuk konsumsi, 30 mungkin untuk pendukung, 20 mungkin untuk saving. Jadi kan 100 itu jumlahnya. Tergantung masing-masing. Mungkin kalau pendapatannya besar mungkin 10 juta atau berapa, mungkin pakai rumus lebih ini lagi 30, 20, 30 lagi gitu. Bisa jadi lah tergantung kesepakatan kan gitu. Tergantung apa? Perencanaan tadi kan. Iya, tergantung perencanaannya masing-masing kan. Kita kan punya perencanaan masing-masing. Karena start masing-masing keluarga itu kan beda-beda ya. Start ada yang udah punya kebutuhan pokok udah tercukupi. Ada yang startnya memang dari nol, gitu kan? Ya itu harus kita sesuaikan masing-masing. Intinya plan tadi Mas. Plan. Ini penting sekali ini. Berarti kan memang ya perencanaan ini harus kalau perlu ya memang harus ditulis ya ditulis saja perlu lah. Kalau perlu gitu ya. Tapi kalau masalah uang kayaknya perlu ya Mas. Perlu ya? Ya perlu. Rencana misalkan Mas Miftah itu dalam kurun waktu setahun katakan mungkin 60 juta misalkan ya. Waduh alhamdulillah. Jadi untuk kepentingan pokok berapa kan gitu. Untuk kepentingan investasi berapa kira-kira. Termasuk untuk nabung berapa. Jangan lupa termasuk untuk zakatnya berapa. Zakatnya sudah pasti ya, penting itu. Harus. Itu penting Mas, jangan dilupakan kalau itu kan. Seberapapun lah. Seberapapun hasil kita ya harus kita sisihkan lah untuk yang berhak begitu. Nah, kemudian kadang-kadang ini Pak membedakan antara kebutuhan kemudian kemauan atau lifestyle ini kadang-kadang kita memahami inilah ada beda-beda tipis gitu. Ini prioritasnya ini seperti apa? Jadi benar sih Mas ya. Tergantung kita ya. Kalau saya berpikir mungkin yang perlu kita hidup sakmadyo lah gitu ya. Wah ini sakmadyo ini ya. Ayem hidup sakmadyo ini. Artinya
misalkan contoh aja ya Mas ya. Nah, menurut saya sih. Jadi misalkan kita butuh kendaraan, butuh sepeda motor katakan ya. Menurut saya tidak harus baru, sesuai kemampuan. Kecuali kalau kita punya uang untuk beli baru, tanpa harus utang misalkan seperti itu ya oke lah. Tapi kalau misalkan kita uangnya terbatas, begitu kita bisa menyesuaikan. Oh beli yang second aja. Yang penting jalan. Yang second yang second bagus kan ada, second sedengan juga ada. Ya tergantung. Nah, menurut saya seperti itu sehingga aktivitas tetap jalan, kondisi keuangan tetap jalan. Jangan sampai, menurut saya loh ya, ini kan sifatnya juga agak pribadi sih. Kalau misalkan kita tidak boleh, tidak haruslah memburu style begitu kan. Wah sekarang ini kendaraan kan macam-macam ya. Macam-macam. Modelnya baru-baru. Baru-baru kan, biar keren, beli baru gitu kan. Nah ini kayaknya juga kurang pas menurut saya. Kurang pas ya. Apalagi kadang-kadang sama dia lah gitu ya. Iya, kadang-kadang yang menjadi permasalahan itu ya apa ya, iri dengan tetangga. Wah, apalagi kalau seperti itu. Ya kan, yang nggak boleh kan seperti itu Mas ya. Makanya perlu memanage Mas. Perlu manage termasuk juga dengan pasangan. Jangan sampai kita pengennya yang second, pasangan pengennya yang baru. Mas pokoknya tuku sing anyar ya gitu kan. Lah kayak anyar umur aku anyar ya. Nah gitu. Itu penting Mas. Saya kira memanage itu penting, termasuk manage pasangan. Saling lah ya, saling mengingatkan. Kadang kan bisa jadi yang pengen baru yang bapaknya bisa jadi. Oh bisa jadi. Tidak hanya ibunya saja kan gitu ya. Ini kan penting. Jadi itulah. Kembali ke plan tadi. Kita plan sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Sak madyo itu saya kira yang paling bagus kan ya. Kalau udah sak madyo ini apa ya? Ya sesuai ukurannya. Sesuai kemampuannya. Kan gitu. Kalau motor yang penting bisa digunakan. Kemudian sehat gitu kan? Mendukung sehat. Kerja. Nah, yang penting sebenarnya itu. Iya, kan gitu. Masalah bagus ya kalau mampu. Artinya sak madyo kan masing-masing beda-beda ya. Kalau mungkin yang gajinya tinggi sak madyo ini mungkin belinya yang bagus. Kalau yang tengahan mungkin belinya menyesuaikan gitu. Jadi sak madyo itu kan apa ya? Sangat relatif. Ya. Jadi kan menyesuaikan dengan kemampuan diri gitu kan. Betul Mas. Tidak memaksakan. Tidak buru gengsi nih coba gitu. Mohon maaf ya, tidak buru gengsi gitu. Ini kayaknya penting kayaknya. Iya. Karena kalau memburu gengsi ya nanti yang akan apa ya? Istilahnya susah ya diri sendiri. Betul, gitu kan. Iya. Kalau kita memburu gengsi kan dapatnya ya tadi WAH aja kan Mbak. Iya. Wah, gitu kan. Wah. Padahal wah itu ya cuman sekali saja Mbak. Wah gitu aja. Setelah itu sebenarnya jangan sampai wow gitu kan. Jangan sampai wow gitu kan. Nah, gitu jangan sampai lah gitu kan. Iya betul. Semoga lah kita bisa seperti itu gitu. Bisa memanage. Ini seperti yang mudah diucapkan loh Mas ya. Mudah kayaknya, tapi memang prakteknya tidak gampang gitu. Sulit sekali ini. Wah, ini. Ya sudah ya gitu kan. Samadyo. Tapi susah ini untuk jadi memang komunikasi di antara kedua pasangan ini sangat penting sekali gitu ya. Dari awal di manage bersama-sama bagaimana nanti keuangannya. Apalagi barangkali yang berpenghasilan mungkin bisa bapaknya saja. Iya, bisa jadi. Atau kebalikannya ibunya saja. Bapaknya ya hanya sekedarnya misalkan begitu. Atau malah lebih banyak ibunya. Bisa kan jadi. Makanya tadi ya plan, saling mengerti kan begitu. Saya kira betul sekali. Baik, menarik sekali ini perbincangan kita Pak Dwi ya. Sebelum kita lanjutkan lagi lebih dalam lagi begitu ya. Barangkali ini Tutu dapat menginspirasi saudara-saudara kita semuanya nanti begitu. Bagaimana sebenarnya sih sebenarnya mengelola daerah pun sama ketika kita mengelola keluarga sebenarnya. Hampir sama kan butuh plan. Pertama kan direncanakan, kedua dilaksanakan. Kalau di pemerintahan yang ketiga itu dipertanggungjawabkan Mas. Kalau pribadi juga perlu saya. Ya perlu. Ini duitnya sekian untuk ini kan dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk dievaluasi juga. Penting. Ya. Yang terakhir Mas, ada yang harus ngawasi. Proses pengawasan. Iya, kalau pemerintah ada yang ngawasi, namanya lembaga instansi pemerintah yang ngawasi ada namanya, gitu kan. Inspektorat, bisa dari BPK begitu kan. Kalau keluarga siapa? Ya diri kita sendiri. Yang ngawasi. Betul. Kalau nggak diawasi, nggak dikontrol, nanti kan bisa melebihi dari yang direncanakan kan gitu. Ini gaji segini tinggal belanja apa wae toh Pak, kok ngerti nggak ada ya? Itu
gitu. Itu perlu dievaluasi, perlu diawasi. Iya. Ibu mengawasi bapak, bapak mengawasi ibu. Ya, begitu sebaliknya begitu. Baik, kita rehat dulu Pak Du ya. Pendengar di manapun Anda berada, silahkan nanti Anda bisa meninggalkan komen di YouTube maupun Facebook ya untuk acara kali ini di Sukowati Menyapa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini, tentu masih di program Sukowati Menyapa. Masih bersama Bapak Dubuyanto. Di kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan perbincangan tadi. Menarik sekali tadi lah Pak, perbincangan kita ini. Ya, semoga lah. Semoga memberikan manfaat gitu ya. Kita sapa yang ada di YouTube, Facebook, Bapak saat ini menyimak, ada Bapak Darmawi Santoso menyimak begitu, dari Bang Yon Kitchen Set dari Kalikotes menyimak juga. Ada Pak akun Ziadatun ini juga menyimak ini ya, sukses selalu. Baik. Amin. Wah, menarik sekali ini. Karena memang perencanaan ini masalah keuangan menarik. Masalah keuangan menarik gitu. Iya, betul Mas. Apalagi keuangan keluarga gitu kan. Apalagi ini, itu. Bagaimana pengelolaan yang baik, bagaimana perencanaan yang baik ini sebenarnya ditunjang dari apa saja nih Pak? Kalau berbagi tipsnya begitu. Ya saya kira yang terpenting ya tadi komitmen di awal lah. Misalkan berkeluarga, di awal-awal berkeluarga ya kita harus komitmen untuk bisa memanage dengan sebaik-baiknya. Itu yang terpenting Mas. Kemudian kebiasaan kita lah. Passion sehari-hari kita kan gitu, itu penting. Jadi gaya hidup, cara hidup sehari-hari itu yang penting juga, agar kita menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan kemampuan, menyesuaikan dengan lingkungan juga tentunya ya, kan gitu, itu penting juga saya kira. Nah, kemudian kalau ini misalkan ada yang barangkali keluarga ini berpenghasilan yang pas lah begitu ya. Untuk kebutuhan ini ya pas-pasan begitu. Jadi kerja hariannya ini ya memang untuk memenuhi kebutuhan itu begitu. Nah, kemudian barangkali ada tips ini ya dari Pak Dwi, bagaimana memunculkan ya passive income ini seperti apa begitu? Oh gitu ya. Nah, menurut saya begini Mas, passive income itu bisa kita dapat dari hobi. Oh, hobi. Iya, saya kira itu juga ada beberapa contoh ya, teman-teman saya yang ini. Jadi hobinya apa? Kalau saya hobinya nulis sih Mas. Oh gitu, Pak Dwi nulis ya? Ya nulis. Pas ada kesempatan nulis, nanti dikirim ke jurnal gitu kan. Gitu ya. Itu mungkin nanti akan dapat ini juga. Selain karena itu hobi kan gitu. Selain bisa bisa ekspresi diri, juga ada income. Ya kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa kan gitu. Kan gitu ya. Ini hobi kan. Ada temen yang punya hobi bonsai. Itu kan bisa disambi toh Mas ya. Jadi pagi kerja atau mungkin yang nggak pegawai ya kerja pokok mungkin ke pasar atau kemana, sorenya bisa nyambi hobi itu gitu kan. Ya tergantung passion, tergantung passion masing-masing kan gitu. Ada yang memang passionnya itu mungkin jualan, mungkin jualan roti bakar atau mungkin jualan makanan yang lain begitu kan. Ada tuh teman Mas. Jadi kalau jam kerja ya kerja. Nanti kalau udah pulang jam 4 terus dia keluar siap-siap jualan roti bakar. Gitu kan sampai malam. Itu pegawai ada? Pegawai ada Mas seperti itu. Jadi ya tergantung passion kita, tergantung kemampuan kita juga. Kalau kemampuan kita tadi ya, bisa memelihara bonsai, bagus. Bisa memelihara burung mungkin juga bisa. Bisa disambi ya. Di pagi kerja, mungkin sore bersihin dan sebagainya bisa itu kalau memelihara ternak burung itu kan gitu. Bonsai juga bisa. Tadi contoh jualan juga bisa. Jadi tergantung passion kita di mana? Passion kita di mana pasnya? Kalau sering nulis ya nulis. Syukur mungkin bisa buat buku gitu kan. Bagus juga ya. Makanya tergantung kita masing-masing. Tergantung kemampuan dan kemauan yang ada. Ini apa ya? Kalau ya hobinya burung atau mungkin ya di rumah punya tinggalan biasanya kalau orang-orang kampung itu sawah gitu kan. Nah, ini bisa bagus lagi Mas kalau punya sawah itu kan. Ya habis kerja atau mungkin Sabtu Minggu libur kan bisa ke sawah. Hasilnya bisa. Ya tergantung. Makanya tergantung
apa yang kita miliki, baik secara pribadi maupun mungkin peninggalan lah seperti itu mungkin ya, ini yang penting. Jadi masing-masing orang saya kira beda-beda. Ya gitu kan. Nah kemudian kalau apa ya, untuk menghilangkan ya gengsi bisa jadi begitu ya. Misalkan pegawai seperti saya atau mungkin yang lain begitu, wah harus tadi dikatakan ada loh pegawai ternyata jualan roti bakar misalkan begitu kan. Wah mosok aku jualan roti bakar sih. Nah ini untuk menghilangkan apa ya? Lihatlah ke bawah. Oh gitu ya. Iya, lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas kayaknya wah gengsi gitu ya. Lihatnya ke bawah. Oh, teman saya yang dulu satu SMP, satu SMA begini, maksud saya juga malu gitu kan. Jangan seperti itu. Asalkan halal kan enggak masalah toh, Mas. Nah, gitu ya. Ini saya kira itulah. Tapi kalau kita ndangak itu apa ya? Lihat ke atas terus yang lebih tinggi kita kan jadi repot kan gitu. Jadi tadi loh Sak Majo tadi ya, mungkin sikap kita lebih enak lah. Kenali diri sendiri lah Mas. Iya saya kira itu yang terpenting, kenali diri sendiri, kemampuan kita seperti apa, ya itu yang kita lakukan. Gitu. Jangan mengenali orang lain, kenali diri sendiri. Diri sendiri aja ya. Kenali diri sendiri. Meskipun barangkali banyak omongan dari orang-orang begitu, walah mosok toh sudah menjadi pegawai sebenarnya sudah enak kok ngoyo-ngoyo kayak gitu kan. Iya. Tapi kayaknya malah salut deh ya Mas ya. Misalkan ada gitu pegawai ya, paginya kerja, malamnya masih jualan gitu, malah salut ya. Ya kan itu. Karena tadi ya mungkin karena berkaitan dengan plan tadi ya. Plan, betul. Katakan mungkin gajinya mungkin 3 atau 4. Kuliahkan anaknya. Lah kalau hanya jaga nih itu saja mungkin kurang. Makanya plannya harus mungkin sore jualan. Harus menambah. Iya, harus menambah income. Itu yang terpenting Mas. Ya. Jadi kalau kebutuhan kita banyak ya kita harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Dan untuk memunculkan atau ya passive income itu ya dari mana saja sebenarnya. Dari mana saja, tergantung passion diri sendiri. Gitu. Ya, cocoknya apa kan gitu. Kan kadang kita nggak bisa meniru ya. Saya tuh terus terang bilang sama teman-teman itu, aku meh niru akan memelihara bonsai tapi kayaknya juga nggak punya passion ke sana gitu kan. Jadi yang lain lah. Yang gitu. lain ya. Menulis tadi kan. Ya, menulis juga bisa. Pas longgar. Dulu sering sih Mas waktu di Kominfo itu sering nulis-nulis, sekarang nih agak jarang ini. Agak jarang. Ini padat ya ngurusi. Yang enggak sih cumannya 2,2 triliun loh Bapak. Iya, 2,2. Ya, tapi kan dibagi bareng-bareng sama yang saya kan cuman apa ya istilahnya mengkoordinir saja, mengkoordinir kemauan gitu. Langsung ke diserahkan ke dinas terkait. Iya, masing-masing dinas terkait, dinas pendidikan, kesehatan, macam-macam lah begitu. Iya. Nah, kemudian Bapak terkait dengan di satu keluarga ini ada kebiasaan untuk menabung. Ini sebenarnya tipsnya bagaimana? Artinya memang nabung ini apakah perlu dipaksa begitu atau memang ya ketika kita punya penghasilan lebih kemudian sebagian kita tabung, atau harusnya kayaknya harus dipaksa deh Mas. Paksa ya? Iya. Jadi kalau tadi ya plan tadi ya rumusnya ada 50, 30, 20. Rumusnya kan macam-macam toh. Ada yang 40, 30, 20, 10. Yang 10 yang terakhir itu ditabung. Tergantung kebutuhan kita masing-masing. Artinya kan yang tadi rumus 50, 30, 20 kan 50% digunakan, 30% untuk investasi, 20% untuk tabungan, mungkin termasuk untuk zakat tadi kan gitu. Kalau yang rumusnya 40 kan 40, 30, 20, 10. Tergantung apa tadi ya plan kita, kesepakatan kita awal dengan pasangan kita. Dan kalau nabung dengan investasi ini lebih apa? Kalau nabung biasanya identik dengan ya tabung uang saja lah gitu. Kalau investasi kan bisa berupa ya tanah atau mungkin emas atau ini apa ya? Lebih menguntungkan bisa jadi atau bagaimana ya? Jadi kalau investasi itu ada 2 rumus sih Mas. Gitu ya. Rumus pertama itu high risk, high return. Jadi risikonya tinggi, tapi kalau kembali tinggi. Itu di investasi mungkin kita punya kolega, kita punya dana, kita investasi mungkin properti gitu kan. Itu high risk, high return gitu kan. Tapi kalau low risk, low return itu ya mungkin mohon maaf ya kita tabung, mungkin di depositokan begitu, itu kan low risk, risikonya rendah, tapi juga low return, pengembaliannya juga rendah kan gitu. Tadi yang pertama yang high risk, risiko tinggi, tapi high return,
pengembalian juga bisa tinggi kan tinggi. Gitu. Jadi tergantung kita, passion kita di mana. Kalau takut-takut, yo kalau nggak punya pengalaman, nggak punya ilmunya, ya mungkin yang low risk, nanti ya low return gitu. Jadi tergantung. Tapi kalau kita punya passion, kita paham tentang mungkin properti, ya kenapa tidak? Boleh gitu ya. Iya, ya gitu. Makanya tergantung lah ya. Iya. Dan tergantung punya modal juga gitu. Iya, itu penting. Nah, itu utama kalau modal. Kan nggak ada modal harus terjun gitu. Wah, ya, kalau nggak punya modal, yang penting kita punya network. Ya, network itu penting, Mas. Network itu ya kita punya kolega, punya teman, belum punya modal ya kita bisa investasi pemikiran gitu kan, itu saya kira juga penting di era sekarang ya. Apalagi sekarang. Di era sekarang itu sangat penting ya. Karena network itu sangat penting. Nah, gitu Mas. Sekecil apapun ketika kita sudah punya network ini, ketika nanti terjadi sesuatu ya misalkan gitu ya, atau mengurusi sesuatu lah misalkan, itu akan bermanfaat gitu ya. Iya, betul. Semakin banyak network semakin bermanfaat lah. Termasuk informasi seperti ini, semakin luas networknya, semakin banyak efeknya gitu kan, Mas. Betul. Persada FM ini kan sudah meng-Indonesia ya. Sudah sampai ke Merauke toh, Mas. Iya, sudah. Ya, sudah sampai ke Pulau Sumatera paling ujung. Sudah. Makanya informasi ini kan sudah terbroadcast secara langsung. Informasi secara langsung. Informasi baik-baik bisa kita ketahui secara langsung ke masyarakat semua. Itu lebih bagus begitu. Jadi networknya sangat penting memang. Sangat penting. Iya. Di era informasi sekarang kan era revolusi industri 4.0, era informasi ini sangat penting. Informasi berkembang hitungannya per detik gitu. Per detik, betul, Mas. Teknologi berkembang cepat banget gitu. Ini harus kita ketahui juga. Kalau nggak bisa menguasai ya minimal kita ketahui. Contoh medsos ya, kita tahu tentang medsos. Mohon maaf mungkin kita nggak boleh latah ya, karena medsos itu ada plus ada minus. Pasti. Ya kita manfaatkan yang plus-plusnya seperti untuk informasi, untuk broadcast hal yang baik begitu. Itu saya kira, Mas. Ya, betul sekali. Nah kemudian kalau berkaitan dengan ini Pak, kadang-kadang kita menginginkan passive income tadi. Ya. Tapi kita masih bingung gitu. Kita masih bingung bagaimana cara istilahnya menangkap peluang bisnis ya kecil-kecilan lah dengan tanpa menghilangkan gengsi-gengsi tadi begitu. Bagaimana ini? Mungkin kalau belum punya passion, mungkin bisa pelatihan kali, Mas ya. Pelatihan. Pemerintah itu kan juga banyak kegiatan. Pemda Seragen itu banyak upaya untuk melatih masyarakat, Mas. Ibu Bupati punya program untuk mengoptimalkan UMKM sampai dengan 10 miliar bahkan, Mas, itu diantaranya digunakan untuk pelatihan untuk UMKM. Ini penting. Contoh yang sudah pernah kami lakukan, kami alami gitu di daerah saya itu dulu ada UMKM atau kecil lah ya, pengusaha kecil gitu, singkong. Iya, singkong. Kemudian waktu itu ikut pelatihan cara mengemas yang baik, cara membranding yang baik. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah membaik begitu, Mas. Ini hal kecil kan. Jadi kalau memang belum punya ilmunya atau belum ketemu passionnya, ikut pelatihan lah. Banyak pelatihan sekarang lewat medsos, lewat YouTube juga banyak pelatihan atau ilmu lah. Tergantung tadi kembali, Mas, tadi Miftah, niat, kemauan. Iya. Niat, kemauan. Kemudian bagaimana melihat kondisi saat ini yang lagi rame ini bisa jadi begitu ya. Iya, betul. Misalkan sekarang lagi ngetren misalkan minuman ini ya, minuman sehat atau bahkan sekarang yang di pinggir-pinggir jalan itu, Pak. Minuman-minuman yang praktis sekarang itu kan cepat, boba, kemudian es teh, kemudian es coklat dan sebagainya. Ini kan juga bisa peluang gitu ya. Yang tadi yang penting kita nggak malu lah ya, kita nggak boleh lihat ke atas terus, sok ke bawah gitu, biar kita juga menyadari ini penting gitu. Saya kira itu Mas Miftah. Iya, lebih banyak. Tidak gampang memang ya, tapi harus dicoba lah, masing-masing orang punya passion sendiri-sendiri, punya bakat sendiri-sendiri lah. Ada saya punya teman itu yang multi talent. Jadi kalau pagi kerja, kalau sore malam itu nukang.
Ada juga yang nukang. Ada. Wow. Saya punya teman tuh nukang, buat pintu sendiri, buat kuset sendiri gitu, buat kitchen set, buat gitu. Bisa ada, gitu bisa. ya, ada. Paginya ngantor, malamnya itu. Iya, ada. Makanya tergantung passion masing-masing. Awalnya juga pegawai kok nggak pintu dewe ya gitu. Ya nggak apa-apa. Sesuai dengan plan tadi. Mungkin kalau uangnya banyak ya so pesan berbagi rezeki. Tapi kalau uangnya ngepres, ya nggak dewe. Misalnya seperti itu. Nggak dewe dan bisa begitu dan kan? Bisa kan gitu. Kalau uangnya banyak ya udah oke lah berbagi dengan yang lain, pesan kemana-kemana gitu. Itu tergantung kembali ke diri masing-masing begitu. Kemudian kalau yang misalkan orang ya hanya ya sudahlah pendapatan saya segini ya pasrah gitu. Ini termasuk apa ya? Itu masuk hal yang baik enggak sih sebenarnya? Di era society 5.0 Mas ya. Sekarang ini kan era penduduk yang society semua sudah kita ketahui, semua serba cepat. Kayaknya kurang begitu cocok deh kalau seperti itu. Enggak cocok ya. Enggak cocok ya. Prinsip kayak gini lah, nggak mau berusaha itu lah. Sekarang kan kepentingan kita juga banyak. Kalau kita udah punya keturunan, nanti bagaimana kita menyekolahkan anak, sekolah SD, SMP, SMA, nanti bagaimana kuliahnya, kan harus di plan. Nah itu, ini kemudian yang apa ya yang menjadi pertanyaan berikutnya, misalkan ada pegawai, tapi kalau pegawai negeri jelas. Beliau sudah punya ada pensiunan lah ya, ada per bulannya nanti ada begitu. Tapi yang karyawan ya perusahaan dan sebagainya kan tidak ada pensiun berikutnya. Ketika nanti sudah sampai pada titik harus sudah selesai di perusahaan, ini bagaimana merencanakan? Banyak orang ya begini Mas ya. Banyak orang yang memang dari awal itu punya rencana yang tinggi begitu kan, muluk-muluk, yang rencana tinggi dan memang itu sesuai kemampuan. Itu tidak ada jeleknya Mas. Contoh misalkan ya, pas dia wawancara di sebuah perusahaan, ada yang pertanyaan begini Mas, nanti cita-cita Anda bagaimana nanti ke depannya? Ada yang jawabnya begini, padahal yang tanya itu bosnya gitu kan, saya akan berusaha duduk di kursi yang bos duduki. Kan luar biasa. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menerima ilmu itu cukup. Harus berusaha nambah terus begitu kan. Termasuk teman-teman swasta ada yang berusaha sekarang okelah jadi karyawan. Tapi ke depan bisa jadi yang mempunyai karyawan begitu. Harus punya pemikiran seperti itu saya kira Mas. Kalau pemikirannya mohon maaf ya, karyawan terus gitu kayaknya kan ya ini ya. Karena kan di swasta kan bisa seperti itu ya. Semula mungkin karyawan lah, oke lah. Saya harus mencari pengalaman, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya ke bos begitu. Setelah itu ngadeg dewe. Contoh yang paling sederhana, bengkel sepeda Mas. Yang paling sederhana. Kan tidak sedikit ya awalnya ya jadi karyawan. Setahun, 2 tahun gitu kan. Karena kerjanya bagus. Nanti lama-kelamaan bisa berdiri sendiri sesuai dengan kemampuannya, modalnya berapa kan gitu. Contoh penjahit juga seperti itu. Awalnya menjadi penjahit, berikutnya menjadi karyawan yang bosnya penjahit kan gitu. Kan tidak sedikit yang seperti itu ya. Dan banyak sekali bahkan gitu ya. Makanya, jadi tidak terbatas pada apa yang ada sekarang. Harus ada keinginan lah, ada keinginan, kemampuan ke depan untuk itu, untuk maju lah, untuk maju. Karena apa? Negara kita itu kalau kita nggak SDM-nya nggak berpikir maju, nanti ya tidak akan cepat maju begitu. Karena banyak negara-negara sahabat kita sudah begitu maju. Singapura maju, Malaysia juga sudah grow, Brunei, Thailand. Makanya kita juga harus tetap ikut maju, ikuti tren saat ini. Perkembangan zaman saat ini begitu harus diikuti. Dan mimpi itu pun bisa rencanakan sejak dini juga begitu ya. Meskipun kita sekarang masih karyawan, masih pegawai begitu. Kadang-kadang ketika nanti sudah pensiun, apalagi pegawai begitu. Ketika sudah pensiun kadang-kadang shock. Shocknya biasanya aktivitas, terus ini nggak ada aktivitas gitu kan. Gitu kan. Nah ini apalagi yang tidak ada pensiunan, tidak ada pendapatan tambahan sebagai seorang pensiun begitu kan. Ini akan lebih shock lagi begitu ya. Betul. Jadi memang perencanaan harus matang. Nanti saya pensiun kapan? Ya direncanakan dengan sebaik-baiknya. Yang swasta kan ada masa pensiun juga. Pasti. Yang di perusahaan gitu ya. Tapi kalau yang usaha sendiri sih enggak sesuai dengan kemampuan. Pokoknya kembali ke masing-masing tadi Mas.
Iya. Ya, kembali ke masing-masing tadi. Ini dalam rangka berpikir saya merencanakan sesuatu, Pak. Iya, merencanakan sesuatu. Mas Miftah pengen apa ya kan gitu ya. Beberapa tahun yang akan mendatang kan. Iya kan itu. Pendapatan sekian, keahlian saya seperti ini gitu kan. Iya. Keahlian broadcast seperti ini bagus Mas sekarang. Di YouTube itu ada yang followernya sekian itu. Nah, itu misalkan seperti itu ya. Itu peluang begitu ya. Peluang. Jadi mungkin ada video-video pendek ya. Betul Mas itu. Bisa lihat di YouTube itu kan video pendek tentang bisa kontennya bisa macam-macam. Kontennya bisa macam-macam kan. Konten teknologi bisa. Konten dakwah juga bisa kan gitu Mas. Iya, tergantung yang dikuasainya. Tergantung yang dikuasai. Yang menjadi passionnya tadi gitu kan. Passionnya kan gitu. Mas Miftah ini passion di broadcast, passion di dakwah gitu ya sudah berusaha seperti itu. Wah, peluang berarti ini ya. Nah, bagi yang penting adalah bagaimana itu semuanya direncanakan dengan baik. Sejak dini lebih bagus begitu kan? Iya, sejak dini. Tahu diri sendiri. Nah, mengetahui diri sendiri itu penting. Jangan mengetahui orang lain saja. Mengetahui diri sendiri lebih penting. Lebih penting diri sendiri. Saya mampunya apa sih? Iya, betul. Itu saya kira. Baik, tidak terasa ini sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak. Ini list yang belum terjawab masih banyak loh, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Ini tandanya nanti harus datang lagi nih, Pak ya. Insyaallah, semoga mudah-mudahan diberikan waktu lagi. Terima kasih nih Bapak ya waktunya. Pagi hari ini semoga bermanfaat. Salam untuk rekan yang ada di Pamungkas Sragen, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Dan menjadikan Kabupaten Sragen menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di manapun Anda berada, demikian bersama kita untuk Sukowati Menyapa pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.